Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, kasus pembunuhan ibu oleh anak kandungnya di Desa Tambakrejo, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo pada 13 November 2024 lalu mulai terungkap motifnya. Sang anak nekat membunuh ibunya karena marah dibangunkan secara paksa saat sedang tidur oleh sang ibu yang menyuruhnya membeli sembako. Hal tersebut diungkap HN 30 tahun, tersangka pembunuh ibu kandung yang ada di Desa Tambakrejo, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo. Pengakuan itu disampaikan HN saat ditanya pada pers rilis di Mapolresta Sidoarjo. Kepada polisi, tersangka mengaku tega menghabisi nyawa ibunya lantaran tersulut emosi. Sebab saat ia tidur pulas, tiba-tiba ibu membangunkannya dan menyuruh ke warung. Menurut tersangka, korban membangunkan dan memerintahkan membeli sembako dengan cara memaksa. Sang ibu memukulnya dengan tangan dan melemparnya memakai kursi agar segera beranjak dari tempat tidur. Tersangka yang naik pitam akhirnya terbangun hingga bergegas mengambil pisau dapur dan langsung menyabetkan pisau ke arah korban hingga beberapa kali. Warga yang saat itu mendengar teriakan korban akhirnya bergegas untuk mendobrak pagar dan pintu rumah korban. Namun sayang, saat warga masuk ke dalam rumah, korban sudah tewas akibat terlalu banyak kehilangan darah. Karena pelaku ini sedang tidur, ya nyawanya terkumpul lah, sehingga korban ini ayo cepet. Akhirnya pelaku dongkol. Nah, korban juga dongkol karena ibu nyuruh anaknya tidak segera dilaksanakan. Akhirnya sempat cekcok dan sempat dilempar kursi ini ke arah pelaku sehingga menyulut emosi pelaku. Sesaat kemudian langsung pelaku ke dapur untuk mengambil pisau dan kemudian terjadi percekcokan sehingga terjadilah penganiayaan. Saksi mengetahui dan kemudian menghubungi petugas dan selanjutnya bisa diamankan. Nah, untuk motifnya ya karena pelaku ini marah ya atau mungkin dongkol gara-gara dia lagi tidur dibangunin untuk beli sembako. Imbas dari perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 338 tentang pembunuhan dan pasal 351 KUHP terkait penganiayaan dengan hukuman maksimal 15 tahun kurungan penjara. Zainul Fajar melaporkan dari Sidoarjo. Saudara, seorang pria paruh baya di Lumajang ditemukan tewas bersimbah darah di area perkebunan tebu pada Senin petang. Diduga pria tersebut korban pembunuhan sehingga polisi langsung membawa jasad korban ke rumah sakit untuk diotopsi. Warga Kecamatan Raniyoso, Lumajang digegerkan penemuan mayat seorang pria paruh baya yang tewas bersimbah darah di area perkebunan tebu, Dusun Kerajaan Desa Wates Kulon. Korban diketahui bernama Monario, 48 tahun, warga Desa Gunung Tugel, Kecamatan Bantaran, Probolinggo. Saat ditemukan, kondisi korban mengenaskan dengan banyak luka di tubuhnya. Diduga korban tewas usai dianiaya senjata tajam. Belum diketahui identitas pelaku maupun penyebab korban tewas. Polisi melakukan olah tempat kejadian perkara dan memeriksa saksi untuk mengungkap kasus ini. Jenazah yang diduga karena pembunuhan. Itu jenis kelamin korban apa ini? Laki-laki. Ya, tadi sudah sama-sama kita saksikan sebelum kita evakuasi untuk dibawa ke rumah sakit. Luka yang dialami? Tadi untuk sementara yang kami lihat di TKP tadi, baik itu di salah satu di tangan, lengan, kemudian juga di bagian kepala. Jenazah korban kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Dr. Haryoto Lumajang untuk diautopsi. Dari lokasi kejadian, polisi membawa sejumlah barang bukti seperti batangan besi hingga bom ikan atau bondet yang tertinggal di lokasi kejadian. Nur Salim melaporkan dari Lumajang. Saudara, diduga sopir tidak menguasai medan jalan, truk box muatan ban terguling saat melintas di jalan turun dan menikung tajam di Sarangan, Magetan. Akibat kecelakaan ini, saudara, 2 orang terluka. Akibat kecelakaan truk box arus lalu lintas di jalur Provinsi Magetan menuju Tawangmangu dan sebaliknya macet.
Truk muatan ban ini terguling dan melintang usai menghantam pembatas jalan. Kecelakaan diduga akibat pengemudi tidak menguasai medan saat melintas di jalan turunan menikung tajam. Akibat peristiwa ini pengemudi dan kernet truk terluka dan dilarikan ke Puskesmas Plausan sebelum akhirnya dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Dr. Saidiman Magetan. Kejadian bermula dari truk box muatan ban yang dikemudikan Sumarto, 59 tahun, warga Bekasi, melaju dari arah Tawangmangu menuju Magetan. Saat melintas di jalan menurun dan melingkung, sopir tidak menguasai medan hingga hilang kendali lalu menghantam pembatas jalan dan terguling. Minimnya peralatan membuat evakuasi truk sulit dilakukan. Tadi semula kendaraan truk box ini berjalan dari arah Tawangmangu menuju ke Magetan, kota Magetan. Nah, karena pengemudinya tidak tahu jalur atau medan, akhirnya dari atas tuh kenceng, taunya tikungan tajam. Akhirnya udah mepet, direm, akhirnya terguling. Polisi dari Satuan Satlantas Polres Magetan masih menyelidiki penyebab pasti kecelakaan dengan meminta keterangan saksi dari sopir dan kernet truk. Dirku Suyono melaporkan dari Magetan. Saudara, seorang gadis berusia 18 tahun dan masih berstatus siswi SMA ditemukan melahirkan bayi di kamar mandi rumahnya di Tulungagung. Si gadis tergolek lemas dan bayi yang dilahirkannya meninggal dunia. Petugas Inafis bersama Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Tulungagung langsung menggelar olah TKP terkait laporan dugaan seorang gadis FS berusia 18 tahun yang melahirkan bayi di kamar mandi rumahnya di Kecamatan Pakel, Tulungagung pada Senin malam. Bayi yang dilahirkan tersebut akhirnya meninggal dunia. Kejadian ini diketahui pertama kali oleh ibu dari FS atau nenek bayi yang langsung shock melihat anak gadisnya tergeletak di kamar mandi. Sedangkan bayi yang dilahirkannya sudah meninggal dengan tali pusar masih menempel. Dari olah tempat kejadian, polisi menyita sejumlah barang bukti, di antaranya ari-ari bayi dan pakaian FS yang dipakai saat melahirkan. Yaitu di Desa Pecuk ada bayi baru melahirkan dan meninggal dunia di WC rumahnya. Selanjutnya saya bersama Waka dan juga piket SPKP mendatangi TKP. Ternyata di TKP untuk bayi sudah dimandikan, dikafani, dan untuk ibu dari bayi yang meninggal itu sudah dibawa ke Rumah Sakit Dr. SK. Usai olah TKP dan pemeriksaan luar, jasad bayi dibawa ke instalasi forensik RSUD Dr. Iska Tulungagung. Sedangkan FS yang kondisinya lemah masih dirawat di rumah sakit. Kasus ini masih ditangani kepolisian. Danus Kendro melaporkan dari Tulungagung. Saudara, 2 kurir narkoba dibekuk petugas Satres Narkoba Polres Blitar Kota. Polisi menyita barang bukti antara lain sabu-sabu dan pil double L. Tersangka biasa mengedarkan barang haram ini ke Blitar dan Kediri. 2 tersangka pengedar narkoba masing-masing adalah SL dan CM. Mereka berdua adalah warga Ngadiluih dan Kecamatan Ponggok, Blitar. Kedua tersangka memiliki hubungan erat sebagai sesama pengedar narkoba. Namun mereka berdua ditangkap dengan kurun waktu yang berbeda usai pihak kepolisian melakukan pendalaman. Peredaran narkoba yang dilakukan kedua tersangka menyasar wilayah Kediri dan Blitar. Polisi menyita barang bukti sabu-sabu dengan berat 15 gram dan 6.000 butir lebih pil double L. Setelah dilakukan penyelidikan, Polres Blitar Kota mendapatkan informasi, selanjutnya melakukan penangkapan terhadap seorang tersangka berinisial TH, di mana pada saat dilakukan penggeledahan berhasil mendapatkan barang bukti yaitu berupa sabu-sabu dengan berat 5 gram lebih dan pil double L yaitu hampir 500 lebih. Selanjutnya dilakukan pengembangan sehingga berhasil menangkap
satu pelaku lagi yang berinisial MN, di mana setelah dilakukan penggeledahan didapat barang bukti sabu-sabu dengan berat total hampir 9 gram lebih dan pil double L 6.000 butir. Guna mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, kedua tersangka akan dijerat dengan pasal 112 dan 114 tentang Undang-Undang Kesehatan RI dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Nur Ramadan melaporkan dari Blitar. Saudara, sebanyak 60 hektar tanaman tembakau di Ponorogo rusak. Rusaknya tanaman ini akibat hujan terus-menerus dan terjangan banjir beberapa hari terakhir. Untuk meminimalisir kerugian, petani terpaksa memanen dini. Inilah kondisi tanaman tembakau di areal persawahan Desa Muneng dan Desa Tatung, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo Selasa pagi. Nyaris hampir semua tanaman yang berumur 3 bulan ini daunnya menguning, bahkan sebagian lainnya roboh. Rusaknya tanaman tembakau ini akibat guyuran hujan deras dan banjir yang nyaris terjadi setiap hari. Akibatnya kini petani merugi. Jika biasanya satu kotak sawah bisa menghasilkan hingga 20 juta rupiah per panen, kini hanya tinggal 3 juta rupiah saja karena petani harus memanen lebih dini. Menurut Kepala Desa Tatung, dari total 120 hektar lahan tembakau di desanya, 60 hektar diantaranya mengalami gagal panen. Terus ini seperti apa? Tetap dipanen atau bagaimana? Sama petani tetap dipanen semampunya karena kapasitas pengeringannya juga terbatas untuk peralatannya. Total ada berapa Mbah yang mengalami gagal panen? Kalau untuk yang gagal panen ini tinggal tembakau atas saja. Itu kalau dari total tanaman 120 hektar ya sekitar 60 hektar lah. Mati Mas, kebanjiran. Terus ini gimana? Ya sedapatnya dipanen. Kalau untuk memulihkan itu Mas. Kalau biaya. Kalau dibiarkan gimana ini? Semakin rugi. Semakin rugi. Petani rugi banyak. Ini baru belum panen Mas. Ini belum panen Mas, baru masih separuh. Lebih. Kini petani hanya bisa pasrah dengan kondisi ini karena memang akhir-akhir ini hujan turun dengan intens sehingga merusak tanaman tembakau. Dirgo Suyono melaporkan dari Ponorogo. Kita beralih ke informasi ringan saudara. Banyak cara dilakukan untuk mendukung gelaran Pilkada serentak tahun 2024. Di Surabaya, pemilik sebuah warung makan memberikan diskon hingga 15% kepada para pembeli jika bisa menunjukkan tinta di jari bukti telah mencoblos. Tak tanggung-tanggung, program diskon itu diberikan selama 3 hari dimulai sejak hari H pencoblosan. Sepintas warung ini tak beda dengan kedai makan pada umumnya. Namun siapa sangka di sebuah gang kecil di kawasan Jalan Bumi Indah, Kecamatan Manuan, Surabaya, warung ini selalu ramai didatangi pembeli. Nah, pada momen Pilkada serentak 27 November, kedai ikan bakar dan olahan makanan laut itu memberikan diskon hingga 15% kepada pelanggannya. Pengunjung hanya perlu menunjukkan tinta di jari sebagai bukti telah mencoblos untuk langsung mendapatkan potongan harga. Pemilik warung Denny Chandra atau biasa dipanggil Cak Didot mengatakan ingin berpartisipasi menyukseskan Pilkada serentak. Minimal bisa menggerakkan partisipasi para pelanggannya dalam pemilu kepala daerah. Para pembeli mengapresiasi program diskon itu dan berencana kembali makan di warung ini setelah mencoblos pilihannya di TPS. Untuk Pilkada kita meriahkan untuk di promosi, kita main promo, nanti kita diskon 15% sampai 30%. Cukup untuk menunjukkan tinta jari, nanti kita langsung potong menu selama 3 hari. Ya, 3 hari ke depan. Terhitung mulai tanggal 27. Menurut saya dari promo diskon tersebut, Depo Cak Didot ini sangat berperan untuk mendukung proses pemilihan pemilu nanti di tanggal 27 itu. Menurut saya itu cukup hebat untuk mendukung pemilihan umum tersebut. Suatu support lah untuk pemerintah
oh ini loh apresiasi dari pemerintah setelah kita nyoblos, lalu setelah kita memilih dengan pilihan kita. Tak tanggung-tanggung, program diskon warung khusus pilkada ini akan dilaksanakan 3 hari, sejak hari H pencoblosan 27 November hingga 29 November 2024. Hidayat Adi melaporkan dari Surabaya. Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Liputan 6 Daerah Jawa Timur hari ini. Atas nama seluruh kru yang bertugas, saya Imam Fawaid mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, selamat beraktivitas dan salam SCTV.